Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita digambarkan oleh Rasul Paulus dengan sebuah bangunan. Kokoh atau tidaknya sebuah bangunan tergantung pada pondasinya. Bangunan megah dan indah tiada artinya jika dasarnya keropos. Bangunan itu hanya menunggu waktu untuk rubuh. Semakin tinggi suatu bangunan atau gedung, semakin dalam dan semakin kokoh pondasi yang harus ditanam. Jika tidak, saat badai datang, saat guncangan datang menyerang, bangunan tersebut pasti tidak akan mampu berdiri tegak alias akan roboh. Kehidupan kita sama dengan bangunan, tidak terlepas dari namanya tantangan. Tidak terlepas dari namanya pergumulan, badai atau goncangan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu penting sekali kita harus memiliki pondasi yang kuat dan kokoh, supaya ketika angin, badai, gelombang atau goncangan melanda kehidupan kita, kita tetap mampu berdiri tegak dan tidak tergoyah. Pertanyaannya adalah, dengan apakah kita membangun pondasi hidup ini? Kita harus membangunnya di dasar iman yang benar, yaitu Yesus Kristus, seperti yang dikatakan dalam nas kita pada hari ini pada ayat 11. Mengapa hal ini sangat penting? Karena jika kita membangun di atas dasar yang salah, yaitu selain Yesus Kristus, maka seberapa bagusnya bangunan yang kita dirikan, maka itu semua tidak akan ada artinya. Kita harus menjadikan Yesus Kristus menjadi pondasi yang kokoh dari iman kita. Dasar inilah yang diletakkan oleh Rasul Paulus ketika mendirikan jemaat di Korintus. Ia berharap agar setiap jemaat meletakkan imannya, dasar imannya yang kokoh, yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus. Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus memiliki ragam karunia yang diberikan Tuhan. Agar tidak jatuh dalam sebuah kesombongan, Paulus mengingatkan harus memiliki dasar iman yang kokoh, yaitu iman dalam Kristus Yesus. Agar kehidupan mereka tidak ada yang cemburu, tidak ada yang iri hati, tidak ada yang meninggikan diri. Paulus mengatakan haruslah semua didasari dengan iman yang benar dalam Kristus Yesus. Pelayanan atau karunia yang mereka terima juga harus didasari dengan iman yang benar, yaitu dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan.
Tidak ada cara lain membangun iman selain dari Kristus Yesus. Bagaimana caranya kita membangun iman di dalam Kristus Yesus? Caranya adalah bersekutu dengan Tuhan, mau membaca firman Tuhan, mau memiliki waktu pribadi berhubungan intim dengan Tuhan dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, mau terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga jika kita memiliki tantangan atau menghadapi tantangan, ketika kita sudah memiliki dasar iman yang benar, iman kita tidak goyah. Kita tidak cepat berputus asa, tetapi terus-menerus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan orang Korintus melalui Rasul Paulus dan juga mengingatkan kita sebagai orang percaya agar jangan salah pilih dalam memilih bahan bangunan, yaitu mendirikan iman percaya kita. Bangunan yang tepat adalah dengan cara firman Tuhan. Bangunan yang tepat adalah terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Sehingga saat kita ada tantangan, kita tidak berputus asa, tetapi terus berpengharapan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang tidak berdaya, akhirnya tenggelam dalam badai dan gelombang kehidupan karena membangun pondasi imannya tidak benar, membangun pondasi imannya dalam perkara-perkara dunia ini, membangun dasar imannya dalam hal-hal duniawi atau jasmania, sedangkan hatinya menjauh dari Tuhan. Sayang sekali kehidupan kita, kalau kita katakan kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi membangunnya di atas dasar lain, berarti hidup kita akan sia-sia. Jika kita membangun pondasi hidup di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, berarti kita akan kuat dan kita akan mampu menghadapi segala ragam kehidupan ini, baik yang namanya suka maupun yang namanya kesulitan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan orang Korintus dan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bait Allah. Di dalam tubuh kita ada roh Tuhan yang tinggal, ada roh Tuhan yang diam. Oleh karena itu kita harus melakukan kehendak Tuhan. Roh Tuhan harus berkuasa dalam kehidupan kita, dan roh Tuhan menjadikan iman kita iman yang baik dan benar, iman yang didasari oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Kalau roh Tuhan sudah berkuasa atas hidup kita, berarti hidup kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Milikilah iman yang kuat, fondasi yang kuat dalam Kristus Yesus, dan biarkanlah roh Tuhan berdiam dalam hidup kita, sehingga kita boleh memiliki dasar yang kuat dan terus mengarahkan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami membangun dasar hidup kami dalam iman yang benar, yaitu dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kami. Dan Tuhan ingatkan kami bahwa tubuh kami adalah bait-Mu, di mana roh-Mu Tuhan berdiam dalam hati dan pikiran kami. Tuhan yang pengasih, biarlah roh Tuhan yang senantiasa mengarahkan hidup kami untuk hidup dalam kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, sertai kami dalam menjalani hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.